Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan masuk ke materi bab 3. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara merancang sebuah penelitian, apa saja yang akan kita lakukan, apa sih yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan, semuanya kita tuliskan di bab 1 ya. Setelah kita tahu tujuannya apa, batasan masalahnya apa, kemudian sistematika penulisannya bagaimana, maka kita akan mulai masuk ke bab selanjutnya. Di bab 2 kita juga sudah belajar bahwa di bab 2 adalah berisi deskripsi teori, yaitu teori-teori yang mendukung tentang objek penelitian kita bahas dan kita tuliskan ulang di bab 2 dengan bahasa kita sendiri berdasarkan referensi-referensi yang sudah kita pelajari. Nah, di bab 3 ini kita akan mulai melakukan analisa dan juga perancangan. Nah, di laporan tugas akhir bab 3 ini adalah otaknya gitu ya, atau sesuatu yang sangat penting di dalam laporan tugas akhir, karena di dalamnya dijelaskan semua secara detail apa yang kita lakukan dan hasilnya bagaimana, seperti itu. Jadi di sini dituliskan bahwa kalau kita sebagai seorang mahasiswa yang sedang menemukan masalah gitu ya, merasa bingung, terus kemudian kita mencoba belajar teori, jadi semua yang ada di sebelah kiri ini ya, kita belajar teori, kita cari referensi, teorinya kita pelajari, kemudian sudah kita tuliskan di bab 2, kemudian saya juga mengumpulkan data ya, kita juga mengumpulkan data. Di bab 1 sudah dijelaskan di metodologi penelitian bahwa data yang kita kumpulkan kita peroleh dari berbagai macam kegiatan. Bisa jadi dari observasi, dari wawancara, atau dari kegiatan yang lainnya. Nah, data-data yang sudah terkumpul itu kita namakan sebagai data koleksi. Data koleksi ini kemudian akhirnya akan kita analisa gitu ya, akan kita analisa permasalahannya apa sih sebenarnya yang ada di dalam data ini gitu ya. Jadi data ini sebenarnya memiliki masalah apa? Baru dari sana kemudian kita akan menganalisa sistem, yaitu sistem seperti apa yang bisa kita bangun untuk menyelesaikan masalah itu. Untuk melakukan analisa sistem, selain berdasarkan data koleksi, juga berdasarkan teori yang sudah kita pelajari. Jadi teori dan data koleksi itu kita kawinkan menjadi satu, maka kita gunakan untuk melakukan analisa masalah dan analisa sistem. Oke, output dari analisa masalah dan analisa sistem ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah kita menentukan variabel di dalam penelitiannya apa saja. Jadi faktor apa saja yang mempengaruhi di dalam penelitian kita. Kemudian dari variabel yang sudah ditentukan tadi, kemudian kita bisa menentukan spesifikasinya apa saja sih yang saya butuhkan. Saya butuh apa saja untuk inputannya. Prosesnya kira-kira saya butuh apa dan bagaimana caranya. Kemudian outputnya kira-kira seperti apa. Nah, itu kita lakukan di bagian analisa sistem. Dari variabel yang sudah ditentukan, kemudian kita sudah menentukan spesifikasi kebutuhan sistemnya, kemudian antara variabel dan spesifikasi kebutuhan itu kita combine, jadilah yang namanya kerangka berpikir. Ya, jadilah namanya kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah cara berpikir kita dalam menyelesaikan masalah yang sedang kita bahas. Nah, dari beberapa kegiatan ini kita lihat bahwa landasan teori itu dimasukkan atau kita tuliskan di naskah laporannya adalah di bab 2. Sedangkan data collection yaitu data yang kita peroleh dari hasil pengumpulan data, kemudian dianalisa, jadilah variabel dan spesifikasi kebutuhan, itu kita tuliskan di bab 3, demikian juga kerangka berpikirnya semua kita tuliskan di bab 3. Oke, variabel penelitian. Variabel penelitian itu apa sih? Ya, segala sesuatu yang akan kita amati. Jadi pada waktu kita mengerjakan tugas akhir kita,
kita sudah tahu judulnya apa, maka kira-kira supaya tugas akhir saya ini bisa selesai, saya harus mengamati apa saja, ya, apa yang harus saya lihat, apa yang harus saya amati, supaya saya bisa menyelesaikan masalah sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan di bab 1. Nah, itu yang dinamakan sebagai variabel penelitian. Jadi, faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau hal-hal yang akan kita teliti, itu masuk di dalam variabel penelitian. Nah, variabel penelitian ini juga berbentuk apa saja yang ditentukan dan dicari informasinya dengan tujuan kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Jadi di dalam sebuah penelitian tugas akhir, itu tujuan akhirnya adalah nanti kita bisa menarik sebuah kesimpulan dari perancangan dan implementasi yang sudah kita lakukan. Semakin sederhana sebuah penelitian, maka variabelnya juga semakin sedikit. Karena itu, kalau teman-teman membuat penelitian yang cukup kompleks, maka akan melibatkan variabel yang lebih banyak juga. Seperti itu. Oke, penentuan variabel penelitian. Penentuan variabel penelitian itu sangat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu dipengaruhi oleh landasan teori. Jadi teori apa yang kita gunakan sebagai dasarnya gitu ya, dan juga dipengaruhi oleh tujuan penelitian kita. Jadi bagaimana caranya kita mencapai tujuan kita dengan menggunakan teori yang sudah kita pelajari. Variabel dalam suatu penelitian ditentukan oleh landasan teorinya dan ditegaskan dengan tujuan penelitian. Jika landasan teorinya berbeda, maka variabelnya bisa jadi berbeda-beda. Contohnya di sini penelitian tentang data mining, misalnya data mining klasifikasi, maka nanti variabelnya adalah ada variabel input apa saja, ada variabel output apa saja gitu ya, atribut input dan output atribut. Tapi kalau misalnya teori yang saya gunakan adalah algoritma genetika misalnya, maka variabelnya akan jadi berbeda. Variabelnya nanti akan dinamakan sebagai bit, gen, individu, populasi, dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi variabel penelitian ini harus kita tentukan di awal pada waktu kita melakukan analisa di bab 3. Jadi di awal sebelum kita melakukan perancangan maksudnya ya. Jadi sebelum kita melakukan perancangan, kita analisa data yang sudah kita peroleh, kita analisa teori yang sudah kita pelajari, baru kemudian kita tentukan kira-kira variabel apa yang dibutuhkan agar penyelesaian masalahnya bisa dilakukan. Oke, kerangka berpikir. Tadi kita sudah belajar bahwa setelah kita melakukan analisa, menghasilkan spesifikasi kebutuhan, dan juga berhasil menentukan variabel, baru kemudian kita menentukan kerangka berpikirnya. Bagaimana sih teori itu berhubungan dengan variabel yang sudah kita identifikasikan? Hubungannya bagaimana? Nah, kalau kita sudah tahu hubungannya, maka kita bagaimana menerapkan teori itu ke dalam variabel yang sudah kita tentukan lagi. Terhadap variabel tersebut, jadi kita akan membahas langkah-langkah atau alur-alur pemikiran yang logis. Pola berpikirnya bagaimana supaya variabel-variabel itu bisa diselesaikan dengan teori yang sudah kita pelajari dan akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan. Sederhananya, kerangka pemikiran adalah cara berpikir bagaimana sih kita menyelesaikan masalah yang ada gitu. Contoh misalnya, saya mau pergi ke alun-alun gitu ya. Kerangka pemikiran saya dengan kerangka pemikiran orang lain mungkin berbeda. Cara saya untuk menyelesaikan masalah saya harus pergi ke alun-alun adalah saya harus punya uang, saya akan pesen Grab misalnya, atau naik angkot misalnya untuk menuju ke alun-alun. Jadi intinya saya harus punya uang. Tapi orang lain mungkin punya pikiran yang berbeda, kerangka berpikirnya. Saya mau pergi ke alun-alun
Wah, berarti saya harus standby di depan gerbang kampus Asia. Terus kemudian saya akan menanyai setiap orang yang keluar dari kampus, dia akan menuju ke arah mana? Apakah melewati alun-alun? Kalau dia melewati alun-alun, saya akan nebeng saja, misalnya seperti itu. Nah, cara berpikir itu yang harus kita gambarkan di dalam sebuah bentuk kerangka pemikiran. Jadi nanti kita gambarkan dalam bentuk diagram blok yang kita tuliskan di bagian 3.2. Oke. Membuat kerangka pemikiran. Nah, membuat kerangka pemikiran ini melalui 2 tahap proses ya. Tadi sudah kita jelaskan bahwa tahap prosesnya adalah melakukan analisa masalah dulu, yaitu kita menganalisa data yang sudah kita peroleh, ya, data collection tadi kita analisa, itu berarti kita melakukan analisa masalah, jadi kita menganalisa fakta yang ada, dikuatkan dengan data-data pendukung. Jadi pada waktu kita observasi, kita sudah tahu nih, di subjek penelitian kita itu bentuknya apa, seperti apa, ada apa di sana, kondisinya bagaimana. Nah, itu adalah fakta. Nah, fakta-fakta itu kita analisa. Nah, untuk menguatkan fakta itu harus didukung juga dengan data. Misalnya kita ngomong, di tempat penelitian saya itu orangnya semua rajin-rajin, disiplin. Nah, beneran nggak? Gitu. Dibuktikan dengan data. Misalnya kita juga mendapatkan data presensi kehadiran karyawannya. Contoh kayak gitu ya. Nah, kalau kita sudah melakukan analisa masalah, maka selanjutnya kita lakukan analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan ini kita lakukan di dalam analisa sistem, yaitu berarti selain kita menggunakan data yang sudah kita peroleh tadi, kita juga menggunakan teori yang sudah kita pelajari. Jadi kemudian di dalam analisa kebutuhan ini kita bisa menentukan saya butuh apa saja untuk proses inputannya, saya butuh apa saja untuk outputnya, dan saya butuh apa untuk proses penyelesaian masalahnya. Seperti itu ya. Jadi berdasarkan analisa masalah tadi, ditentukan sistem apa yang akan dibangun, apa saja yang dibutuhkan untuk membangun sistem tersebut. Nah, kita masuk yang pertama nih, analisa masalah. Analisa masalah ini berisi fakta-fakta yang ada pada subjek atau tempat yang kita teliti. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita sudah observasi ke sana, kita tahu kondisinya di sana. Nah, itulah yang harus kita ceritakan di analisa masalah. Tentu saja bukan semua harus saya ceritakan. Saya nggak perlu cerita bahwa saya ke tempat penelitian menggunakan sepeda motor, bensin saya mau habis, ya nggak perlu diceritakan hal-hal kayak gitu ya. Atau mungkin saya datang di tempat penelitian, kemudian saya ketemu cewek cantik, saya naksir, misalnya nggak usah diceritakan juga, gitu ya. Jadi analisa masalah ini kita menuliskan fakta yang ada disesuaikan dengan objek yang kita bahas. Misalnya, saya observasi ke sebuah perusahaan dan saya akan membahas tentang sistem presensi kehadirannya. Maka yang saya ceritakan hasil observasinya adalah terkait dengan sistem kehadirannya saja. Jadi mungkin saya bisa cerita bahwa kehadiran di PT X itu dilakukan dengan cara menggunakan sistem sidik jari misalnya. Dari sidik jari tersebut setiap bulan akan diambil rekapnya dalam bentuk file Excel. Terus kemudian file Excel-nya direkap secara manual oleh seorang admin, misalnya seperti itu. Itu diceritakan di 3.1, di analisa masalah ya. Nah, di analisa masalah ini kita belum boleh memberikan opini kita ya. Jadi kita nggak boleh memberikan opini ya karena manual tadi gitu ya, direkap manual maka membutuhkan waktu yang lama sehingga diperlukan sebuah sistem informasi perekapan kehadiran karyawan misalnya. Kita nggak boleh ngasih opini seperti itu. Jadi apa adanya saja yang ada di lapangan, kemudian data seperti apa yang kita peroleh, itu yang kita letakkan di bagian analisa masalah.
Pada bagian ini akan diceritakan kondisi yang ada saat ini, gitu ya, di subjek penelitian kita. Bisa dilengkapi dengan data yang disajikan dalam bentuk gambar, mungkin ada prosedur melakukan sesuatu, kita bisa gambarkan. Kemudian bisa juga dalam bentuk tabel, misalnya kayak tadi list data kehadiran, misalnya saya tuliskan dalam bentuk tabel juga bisa. Data yang disampaikan di subbab ini adalah data yang masih mentah ya, artinya data yang baru kita peroleh dari hasil observasi atau wawancara dan belum melalui proses pengolahan. Oke. Dari yang sudah dijelaskan Bu Rina tadi, analisa masalah itu kok hampir sama kayak latar belakang masalah ya Bu, jadinya itu perlu diketahui bahwa latar belakang masalah adalah tidak sama ya dengan analisa masalah. Kalau latar belakang masalah itu inti di dalamnya adalah menceritakan alur keinginan atau cara berpikir kita, kenapa kok kita mengangkat kasus ini? Kenapa sih kasus ini kok penting untuk dibahas gitu ya? Kenapa sih kasus ini kok perlu untuk dilakukan penelitian? Nah, itu kita lakukan di kita jelaskan di latar belakang masalah. Namun sampai di bab 3 kita sudah sama-sama sepakat bahwa hal ini memang sangat cukup penting dan perlu dibahas, dilakukan penelitian. Karena itu kemudian saya analisa lebih dalam lagi masalahnya gitu ya. Sehingga di analisa masalah kita bisa menjelaskan kronologi variabel, hubungan antara variabel pada sistemnya gitu ya. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kita bisa membahas lebih detail. Contoh tadi kita ngomong tentang sistem presensi kehadiran ya, maka saya bisa cerita lebih detail sistem yang ada di perusahaan X tadi menggunakan sidik jari, terus kemudian prosedurnya gimana sih seseorang misalnya pada waktu seseorang ada karyawan baru harus didaftarkan datanya ke dalam sistem sidik jarinya, terus kemudian setiap hari dia melakukan presensi keluar masuk, terus kemudian direkap. Nah, itu detailnya kita jelaskan ada di analisa masalah. Namun di latar belakang masalah kita cukup bercerita bahwa gitu ya, di PTX itu misalnya bagian admin HRD misalnya gitu ya. Selama ini bagian admin HRD dalam melakukan perekapan data kehadiran itu kurang efektif. Nah, kurang efektifnya kenapa? Itu dijelaskan. Contoh seperti itu. Nah, bagian yang kedua adalah analisa sistem. Kalau kita sudah cerita kondisi di tempat penelitian kita seperti apa, selanjutnya adalah kita memberikan opini kita, gitu ya. Kita berikan opini kita karena tempat penelitian saya itu kondisinya seperti itu, maka sebaiknya dibuat sebuah sistem seperti ini atau maka sebaiknya prosedurnya dirubah seperti itu. Nah, itu kita tuliskan di analisa sistem. Jadi di sini kita memberikan opini kita, jadi berdasarkan masalah yang ada di 3.1 sebelumnya tadi, dan berdasarkan landasan teori yang sudah kita tuliskan di bab 2, maka selanjutnya kita akan menjelaskan sistem seperti apa yang akan dibangun. Gitu. Sistem seperti apa yang akan dikembangkan. Atau contoh misalnya kalau teman-teman yang di multimedia berdasarkan kondisi atau fakta yang sudah dijelaskan di 3.1, maka dibutuhkan sebuah media seperti apa, gitu ya, dibutuhkan media seperti apa supaya proses itu berjalan lebih efektif, gitu ya. Misalnya dalam proses belajar mengajar, selama ini medianya menggunakan buku, kurang efektif, Bu. Maka kita bisa memberikan opini di analisa sistem ini bahwa ternyata kalau zaman sekarang media pembelajaran itu kalau diganti digital itu akan jauh lebih efektif, gitu. Nah, ini dituliskan di 3.2. Di bagian ini kita harus menjelaskan kerangka pemikiran, yaitu cara berpikir kita bagaimana supaya kondisi yang ada di 3.1 tadi itu bisa diselesaikan dengan
sesuatu sistem yang akan kita bangun. Nah, untuk membangun sistem itu, kira-kira cara berpikir kita gimana? Kok bisa kita menentukan saya harus buat sistem ini? Kerangka berpikir kita adalah berarti saya butuh inputan apa, terjadi proses apa, gitu ya, dan kemudian output hasilnya kayak apa, gitu. Jadi kerangka pemikirannya nanti harus digambarkan dalam bentuk gambar dan dijelaskan dengan penjelasan yang deskriptif. Di dalam penjelasan deskriptif itu baru kita sebutkan inputannya apa, gitu ya, prosesnya bagaimana dan outputnya seperti apa. Seperti itu. Ini adalah contoh kerangka pemikiran. Ya, kerangka pemikiran dapat digambarkan dalam bentuk diagram blok atau diagram yang lainnya. Yang penting menunjukkan hubungan antara input, proses, dan output yang diharapkan. Jadi contoh di sini ada sebuah penelitian yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk penentuan hasil inspeksi material di sebuah perusahaan misalnya. Maka saya bisa membuat sebuah diagram blok seperti ini, diawali dengan sebuah data inspeksi. Ya, jadi saya punya data inspeksi material. Nah, data inspeksi material ini akan saya masukkan ke dalam proses yang namanya pelatihan jaringan saraf tiruan dan menghasilkan bobot hasil, ya. Nah, bobot hasil ini kemudian saya masukkan ke dalam proses yang namanya ekstraksi aturan dan menghasilkan output, yaitu aturan if then. Nah, ternyata aturan if then ini kemudian bisa saya gunakan untuk menyelesaikan masalah atau problem. Ya, ini saya bisa gunakan untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu. Jadi dari sini kita bisa tahu, ya, kita bisa tahu saya butuh apa saja sih untuk inputannya, gitu ya. Oke, saya butuh data inspeksi material, saya butuh parameter JST, seperti itu. Kemudian prosesnya apa saja yang akan terjadi? Ada dua proses besar ternyata, yaitu pelatihan dengan JST dan juga proses ekstraksi aturan. Terus kemudian outputnya berupa apa? Outputnya adalah berupa aturan if then yang bisa kita gunakan untuk berkonsultasi apabila terjadi sebuah masalah. Oke, kita akan mulai menulis bab 3 ya. Kita sudah belajar tadi bab 3 diawali dengan analisa masalah, analisa sistem, menyiapkan data, melakukan perancangan, dan yang terakhir adalah nanti kita tunjukkan, kita buktikan perancangan kita betul atau tidak, itu dengan sebuah studi kasus. Analisa masalah dan analisa sistem sudah kita bahas cukup panjang tadi ya. Jadi, di bab 3 itu di bagian awal berisi analisa masalah dulu, analisa sistem. Dari analisa sistem kita tahu kita butuh inputan apa, inputannya biasanya dalam bentuk data, sehingga kita bisa melihat apakah data yang kita peroleh itu sudah sesuai dengan metode atau teori yang akan saya gunakan untuk menyelesaikan masalah. Kalau belum sesuai, maka saya harus melakukan penyiapan data. Baru saya bisa masuk ke perancangan sistem. Nah, yang perlu teman-teman ketahui dan harus diperhatikan di sini adalah bahwa judul subbab di bab 3 itu masing-masing laporan tugas akhir harus berbeda, disesuaikan dengan judul TA-nya masing-masing. Jadi tidak boleh dipukul rata sama 3.1 analisa masalah, 3.2 analisa sistem, gitu ya, 3.3 penyiapan data, 3.4 perancangan sistem, dan 3.5 studi kasus. Tidak boleh diberi judul umum seperti itu. Jadi harus lebih spesifik berdasarkan judul tugas akhirnya masing-masing. Jadi jangan langsung digunakan kata-kata umum tadi ya. Nanti akan ada contohnya. Ini adalah contoh misalnya analisa masalah. Subbab 3.1 nanti menjelaskan, isinya itu menjelaskan analisa masalah. Namun, judul subbabnya nggak boleh analisa masalah. Ya, judul subbabnya harus disesuaikan dengan judul TA-nya. Ini ada contoh, judulnya penentuan disposisi material incoming pada P3 Mapan Malang menggunakan JST. Maka 3.1-nya saya bisa memberikan judul prosedur pengujian material incoming gitu ya pada PT Gatra Mapan Malang.
Jadi saya cerita nih di PT Gatra Mapan Malang, ada material incoming apa saja, prosedur pengujiannya bagaimana, saat ini yang terjadi di sana. Jadi kita cerita fakta, tidak boleh ada opini kita. Demikian juga contoh yang kedua, misalnya judulnya adalah perancangan multimedia interaktif sebagai media informasi pada Institut Asia Malang. Maka 3.1 judulnya adalah judulnya adalah media informasi pada Institut Asia Malang. Jadi kita cerita saat ini di Institut Asia Malang itu menggunakan media apa saja sih untuk informasinya, ya. Misalnya ada papan pengumuman, ada website, ada WA, ada Telegram. Nah, dari yang sudah ada itu kita bahas masing-masingnya, baru kemudian nanti di 3.2 kita analisa dan kita beri opini bahwa papan pengumuman itu nggak efektif gitu ya dan seterusnya. Nah, itu baru ada di bagian kedua nanti 3.2. Di 3.1 harus apa adanya, nggak boleh dicampuri dengan opini kita. Nah, ini tadi penjelasan lanjutannya ya, bahwa analisa masalah berisi fakta atau kondisi saat ini pada subjek penelitian dilengkapi dengan bukti data. Analisa masalah dapat didetailkan lagi. Teman-teman bisa bikin 3.1.1 gitu ya, 3.1.2 apabila memang diperlukan. Ya. Pada subjek penelitian dapat digambarkan prosedurnya. Jadi seperti yang saya beri contoh di depan tadi, misalnya prosedur untuk melakukan presensi di perusahaan X. Nah, kita bisa menggambarkan prosedurnya. Meskipun kita tidak mendapat data berupa gambar dari perusahaannya ya, namun kita sudah melakukan wawancara, kita sudah observasi bagaimana sih cara masuknya, baru kita gambar sendiri. Dapat ditambahkan data, jadi di 3.1 kita bisa melampirkan di sana data, bisa jadi bukti dokumen misalnya, atau bisa jadi sebuah prosedur, sebuah aturan, list, atau sebuah daftar. Itu di bagian 3.1 ya. Di bagian 3.2 ada analisa sistem. Nah, di analisa sistem ini berisi penjelasan secara umum tentang sistem yang akan dibangun. Jadi gampangannya adalah berisi opini kita gitu ya tentang kondisi yang ada di 3.1, baru kemudian harusnya seperti ini, dibuatkan seperti ini. Nah, itu opini kita. Tahap penyelesaian masalahnya kan diawali dengan analisa kebutuhan sistem ya. Kita harus tahu butuh apa saja sebelum kita membangun sesuatu. Kalau sudah, nanti dilanjutkan dengan penjelasan sistem yang akan dibangun secara umum bentuknya kayak apa. Nah, sistem yang akan dibangun secara umum ini digambarkan dalam bentuk blok diagram kerangka pemikiran seperti contoh di atas tadi. Masih tetap contoh yang sama untuk 3.2, misalnya tadi judul TA-nya penentuan disposisi material incoming pada PT Gatra Mapan Malang, maka judul di bab 3.2-nya nggak boleh analisa sistem. Jadi harus lebih lengkap. Jadi contoh judulnya adalah analisa sistem penentuan disposisi material pada PT Gatra Mapan Malang. Contoh yang kedua judulnya adalah perancangan multimedia interaktif sebagai media informasi pada Institut Asia Malang. Maka kita juga bisa membuat sebuah subbab di 3.2-nya yaitu analisa dan deskripsi produk. Misalnya seperti itu. Nah, ini penjelasan lanjutan untuk analisa sistem. Menjelaskan spesifikasi kebutuhan, input, proses, output, tapi nggak boleh dibuat subbab sendiri-sendiri ya. Kita nggak boleh bikin 3.2.1 spesifikasi input gitu ya. 3.2.2 spesifikasi proses. 3.2.3 spesifikasi output. Nah, nggak boleh kayak gitu ya. Nggak boleh kayak gitu. Jadi spesifikasi input, proses, dan output itu dijelaskan secara fundamental, secara utuh gitu ya, secara utuh dalam satu kesatuan yang merupakan penjelasan dari kerangka pemikiran yang sudah kita gambarkan dalam bentuk diagram blok. Ya, jadi spesifikasi sistem dijelaskan dalam satu kesatuan. Analisa sistem digambarkan dalam bentuk gambar, boleh gambar berupa apa saja, boleh blok diagram, flowchart, atau mungkin ada diagram lain yang mampu menjelaskan itu, silahkan. Nah, intinya
gambar kerangka pemikiran adalah menunjukkan hubungan input, proses, dan output dari sistem secara umum. Sederhananya, berdasarkan analisa masalah di 3.1, maka dibutuhkan sistem yang bagaimana ya untuk mengatasi masalah yang ada. 3.3 adalah kita menyiapkan data ya. Jadi data yang kita peroleh dari perusahaan belum tentu bisa langsung digunakan. Nah, kalau belum bisa digunakan, maka harus ada yang namanya proses penyiapan data. Namun, tidak semuanya gitu ya, bisa jadi datanya bisa langsung kita gunakan. Maka subbab tentang persiapan data ini nggak perlu ada lagi, kalau memang datanya sudah bisa langsung digunakan. Nah, apa sih yang perlu kita bahas di subbab ini? Jadi yang perlu kita bahas di subbab ini adalah langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya data mentah yang kita peroleh dari perusahaan itu bisa masuk ke dalam metode atau algoritma yang sudah kita pilih. Jadi bisa jadi ada tahap cleaning gitu ya, pembersihan, datanya dibersihkan, kemudian selection, mungkin kita pilih, nggak perlu semua data kita gunakan, atau kita menentukan variabel, domain, dan sebagainya. Jadi di subbab 3.3 persiapan data, kita perlu menunjukkan bentuk data awalnya seperti apa sebelum diolah, proses mengolahnya, prosesnya apa saja tahapannya, dan di bagian akhir kita tunjukkan data hasil olahannya yang sudah siap dipakai itu bentuknya kayak apa. Kalau untuk teman-teman yang konsentrasi multimedia game, dapat membahas penentuan konsep dan temanya ya. Jadi misalnya mau membuat sebuah game, konsepnya seperti apa, temanya apa, seperti itu. Itu bisa dibahas di bagian ini. Sekali lagi, judul subbabnya nggak boleh menyiapkan data ya, disesuaikan dengan judul TA-nya masing-masing. Oke, subbab selanjutnya adalah perancangan sistem, yaitu membahas penyelesaian masalah dengan menerapkan metode atau algoritma yang sudah kita pelajari di landasan teori sebelumnya ya. Nah, di sini kita harus membahas semua proses yang mungkin terjadi dalam sistem yang akan dibangun. Jadi misal saya mau bikin sistem informasi penjualan online misalnya ya, maka proses apa saja sih yang ada di dalamnya? Bisa jadi di dalamnya ada proses pendaftaran member gitu ya, bisa jadi ada proses update produk gitu ya, bisa jadi ada proses check out, bisa jadi ada proses pembayaran. Nah, ada macam-macam proses, itu semua harus kita jelaskan. Penyajian metode atau algoritma digambarkan dalam bentuk flowchart atau pseudocode atau bentuk lain yang bisa mewakili itu. Nah, flowchart yang digambarkan tidak boleh flowchart umum ya, atau flowchart sistem saja. Namun harus flowchart detail. Jadi supaya kelihatan cara berpikirnya seperti apa. Nah, di bagian perancangan sistem ini dibahas dengan cara memasukkan data inputan dan menerapkan metode atau algoritma yang digunakan. Tergantung dari algoritma yang dipilih, kadang kita harus melakukan perancangan dan melakukan studi kasusnya berbeda. Namun, bisa jadi kita juga harus melakukan perancangan dan studi kasusnya itu dalam satu proses gitu ya. Jadi studi kasus bisa juga digabungkan di bagian ini. Kalau studi kasus sudah masuk di dalam perancangan, maka nanti kita tidak perlu lagi membuat subbab studi kasus setelah ini. Namun, jika perancangan dan studi kasus itu dua hal yang terpisah, maka kita harus membahas studi kasus di subbab selanjutnya. Untuk tema multimedia bisa dijelaskan tentang tahapan pra-processing apa saja. Mulai dari menyiapkan aset-asetnya misalnya, kemudian pemilihan warna dan sebagainya, pembuatan storyline, storyboard, dan sebagainya, itu bisa dijelaskan di bagian ini. Oke, masih penjelasan perancangan sistem. Jadi,
3.1, 3.2, 3.3 sampai dengan 3.4 itu semua berhubungan ya. Jadi kalau kita membuat perancangan sistem, maka kita akan menggunakan data dari 3.3, yaitu subbab persiapan data. Nah, di dalam subbab perancangan ini kita boleh mengeksplor ya, bukan hanya 3.4 saja tadi. Kita bisa menambahkan 3.4.1 kalau memang ada subproses yang perlu dijelaskan. Namun jika ada proses yang berdiri sendiri di dalam perancangan, kita bisa mengeksplor menjadi subbab baru, yaitu 3.5 misalnya. Jadi contoh tadi ada perancangan perancangan pendaftaran anggota misalnya gitu ya, terus ada perancangan proses pembayaran. Nah, itu berarti boleh perancangan proses anggotanya 3.4, pembayarannya 3.5 gitu ya. Tergantung berapa banyaknya proses yang akan kita rancang, itu akan mempengaruhi banyaknya subbab yang ada di bab 3. Jadi, antara satu penelitian, satu laporan TA dengan laporan TA yang lain, itu akan memiliki subbab yang berbeda jumlahnya di bab 3. Nah, setiap penjelasan proses di bab 3 sebaiknya digambarkan flowchart-nya ya. Jadi misalnya kayak tadi proses pendaftaran bagaimana flowchart-nya. Proses pembayaran bagaimana flowchart-nya. Seperti itu. Nah, penjelasan di bab 3 ini akan berlanjut sampai didapatkan output atau kesimpulannya kurang lebih seperti apa. Oke, ini bagian akhir di bab 3, kita bisa menambahkan studi kasus ya. Di bagian ini ditunjukkan studi kasus yang akan diselesaikan dengan algoritma dan sistem yang telah dirancang, lagi-lagi masih menggunakan data dari subbab 3.3 tadi. Ya, jelaskan data inputan yang mau digunakan untuk studi kasus apa, proses menyelesaikan masalahnya, step by step bagaimana. Kalau misalnya ada rumus, ya berarti harus dihitung step by step rumusnya seperti apa, gitu ya. Hasilnya seperti apa, dan yang terakhir kita simpulkan dalam bentuk kalimat deskriptif. Ya, diakhiri dengan sebuah penjelasan deskriptif dari hasil studi kasusnya. Seperti itu. Oke, sudah beres isi bab 3 kurang lebih seperti itu. Jadi jumlah subbab di bab 3 seperti saya sampaikan tadi bisa jadi berbeda-beda ya, tergantung seberapa banyak proses yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kembali lagi ke 3.2, dilihat kerangka berpikirnya. Di dalam kerangka berpikir ada berapa blok bagian, ada berapa proses, ada apa saja di sana yang perlu dibahas di dalam subbab selanjutnya. Jadi bagian 3.4 di perancangan nanti bisa kita eksplor, dikembangkan lagi menjadi beberapa subbab yang lain. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, kembali lagi disesuaikan dengan kerangka berpikir yang ada. Ini adalah contoh bab 3, contoh penentuan, ini contoh untuk konsentrasi sistem cerdas ya. Contoh ini adalah sistem penentuan produksi sepatu gitu pada PT ABC. Maka 3.1-nya cerita penentuan produksi sepatu pada PT ABC saat ini seperti apa gitu. Kemudian yang kedua, analisa sistem penentuan produksi sepatu pada PT ABC. Kondisi yang saat ini seperti apa tadi, sebaiknya ditambahkan, dikembangkan, atau seperti apa, itu dari opini saya sebaiknya dibuatkan sistem apa. Nah, di 3.3-nya di sini contoh karena saya menggunakan logika fuzzy, maka saya harus mempersiapkan datanya adalah saya harus menentukan himpunan, saya harus menentukan semestanya, gitu ya, fungsi keanggotaan dan sebagainya saya tentukan. Setelah itu baru saya bisa melakukan perancangan di 3.4. Nah, untuk perancangannya ini, saya awali dengan perancangan secara umum, yaitu proses logika fuzzy untuk menentukan sepatu. Baru kemudian saya detailkan, misalnya di 3.5 ini khusus perancangan untuk FIS-nya, yaitu Fuzzy Inference System-nya saya pakai Sugeno, misalnya gitu. Dan di, sorry salah, ini harusnya 3.6 ya. Dan di 3.6,
kita bahas tentang studi kasus, yaitu saya berikan judul penentuan produksi sepatu pada PT ABC. Nah, kita lihat di sini, judul subbabnya disesuaikan dengan judul tugas akhirnya. Sekali lagi ya, 3.1 judulnya bukan analisa masalah, 3.2 judulnya bukan analisa sistem. Namun, isi 3.1 isinya itu menjelaskan analisa masalah, gitu ya. 3.2 isinya menjelaskan analisa sistem dan seterusnya. Itu yang perlu dipahami oleh teman-teman ya. Ini contoh bab 3 yang lain. Ini contoh adalah perancangan media informasi tadi untuk Institut Asia. 3.1-nya saya bisa punya judul media informasi pada Institut Asia. 3.2-nya analisa media yang akan kita bangun. 3.3-nya saya membuat deskripsi media dari media yang akan saya bangun. 3.4-nya saya lakukan perancangan. Saya bisa mendetailkan lagi di 3.5, misalnya ada perancangan khusus modul X gitu ya, dan seterusnya sampai dengan akhir medianya merancang medianya mulai start awal sampai akhir seperti apa gitu. Itu dibuatkan subbab di sini. Nah, yang perlu diingat, ini sudah sering saya sampaikan di kelas juga ya, di e-learning, bahwa sebuah subbab itu minimal terdiri dari 3 paragraf ya teman-teman. Jangan memaksa membuat subbab hanya dengan 1 paragraf saja. Kalau misalnya memang kita tidak punya cukup referensi untuk membuat sebuah subbab, sebaiknya subbabnya jangan berdiri sendiri, tapi bisa digabungkan dengan tema lain yang mungkin memiliki korelasi. Seperti itu ya. Nah, sebuah subbab selain 3 paragraf boleh ditambahkan dengan gambar atau tabel. Sebuah gambar atau tabel minimal harus ada 1 paragraf penjelas yang kalimatnya itu merujuk nomor gambar atau tabelnya. Jadi contoh misalnya saya bikin sebuah penjelasan untuk tabel 2.1, maka saya harus bikin sebuah kalimatnya adalah pada tabel 3.1 terlihat bahwa bla 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 gitu ya. Jadi nomor tabel atau gambarnya harus disebut di dalam paragraf. 1 paragraf minimal terdiri dari 3 kalimat. 1 kalimat minimal terdiri dari 3 bagian, yaitu subjek, predikat, dan objek. Penyajian pembahasan secara runut dari awal sampai langkah yang terakhir sampai diperoleh solusi. Nah, ini juga yang perlu ya. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam bab 3 untuk tema sistem cerdas, keamanan jaringan maupun multimedia game, itu tidak perlu dibuatkan diagram konteks DFD atau IRD-nya, gitu ya. Karena fokus pembahasan kita adalah di algoritma, bagaimana cara berpikir saya dalam menyelesaikan masalah, bukan bagaimana cara saya membangun programnya, gitu ya. Tapi bagaimana saya membangun sebuah sistem yang di dalam sistem itu terdapat kerangka berpikir untuk menyelesaikan sebuah masalah, itu yang kita bahas di bab 3. Ya. Nah, untuk TA juga tidak perlu dilakukan perancangan tampilan program atau antarmukanya. Nggak usah bikin halaman home, dibikin kotak home, header, footer, nggak usah gitu. Nggak usah dibuat perancangan tampilan aplikasi atau programnya. Ya. Baik di sistem cerdas, keamanan jaringan, maupun di multimedia. Jadi semuanya tidak perlu dibuatkan di FDIRD maupun perancangan antarmukanya. Oke, nah tadi di sini saya jelaskan di tema sistem cerdas, keamanan jaringan, dan multimedia nggak perlu di FDIRD. Nah, apa saja yang ada di tema-tema itu? Teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi di tema tugas akhir untuk sistem cerdas ada sistem pakar, SPK. Nah, kalau kita membahas tentang ini, tentang sistem pakar,
tentang SPK, pengolahan citra dan sebagainya, di dalamnya tidak perlu digambarkan di FDIRD maupun tampilan programnya. Demikian juga di administrasi jaringan dan di multimedia game. Oke? Nah, sekarang waktunya teman-teman praktek. Silahkan untuk ditulis bab 3 dan kita diskusikan nantinya di kelas. Terima kasih.